Kak, ngapain sih sampai adopsi boneka atau anak arwah? Terus kenapa hantu atau arwah itu disembah? Sesat banget dan abis-abisin duit aja, udah itu buang-buang makanan lagi. Oke, saya jelaskan secara singkat ya. Walaupun di video-video sebelumnya sudah pernah saya bahas sedikit di sana. Kenapa adopsi boneka arwah? Jawabannya adalah untuk membantu mereka atau arwah-arwah yang membutuhkan tempat berteduh. Karena banyak dari mereka yang terlantar dan mereka tidak ada tempat untuk berlindung. Mereka butuh tempat berteduh juga seperti kita manusia. Mengapa mereka atau anak-anak arwah membutuhkan tempat berteduh? Karena anak-anak arwah ini mereka belum waktunya untuk bereinkarnasi. Jadi mereka semua bisa dibilang harus menyelesaikan semua karma-karmanya atau tugas-tugasnya sampai selesai. Setelah itu baru mereka dapat dijemput oleh cahaya-cahayanya untuk masuk ke proses reinkarnasi. Jika mereka tidak ada yang menolong seperti memberikan tempat berteduh, anak-anak arwah ini mereka bisa saja tersesat di jalanan. Mereka bisa dibawa atau diambil oleh orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan hal-hal yang negatif dan juga yang niat tidak baik. Anak-anak arwah yang ada di jalanan ini akan kelaparan dan bisa saja mereka bertemu dengan orang atau sosok yang tidak baik. Jika mereka bertemu dengan orang yang tidak baik ini, biasanya akan dijanjikan untuk diberikan makanan dan mereka tidak akan kelaparan, sehingga mereka akan mengikutinya. Dan sebelum diberikan makanan, anak-anak arwah ini akan disuruh untuk melakukan suatu hal atau suatu perbuatan yang tidak baik dari si pemberi makanan. Dan juga kebanyakan biasanya mereka akan diberikan makanan atau daging mentah. Anak-anak arwah jika diberikan makanan atau daging mentah akan berubah menjadi jahat dan auranya negatif. Anak-anak arwah hanya boleh makan makanan yang sudah dimasak atau matang. Maka dari itu, mengapa sekarang begitu banyak tempat pengadopsian boneka arwah? Dengan dimasukkan ke dalam boneka ini, anak-anak arwah yang belum waktunya bereinkarnasi, mereka jadi ada tempat berteduh. Di samping itu mereka juga tidak kelaparan lagi dan mendapatkan kasih sayang dari orang tua asuh barunya. Semua makanan yang kita berikan ke anak-anak arwah ini tidak mubazir ya. Setelah mereka makan, kalau mau kita makan lagi boleh. Kalau mau dikasih ke orang lain juga boleh. Seperti contohnya mau dikasih ke saudara kita juga nggak apa-apa. Jadi makanan ini tidak mubazir. Hanya susu saja yang sudah terbuka kita buang, karena susu yang sudah terbuka itu cepat basi. Yang lainnya mau dimakan lagi nggak apa-apa kok. Memang untuk rasa sudah pasti akan berkurang, atau bisa jadi benar-benar tawar, tidak ada rasa lagi. Ada banyak komentar dan juga pertanyaan yang saya dapat. Kakak, tolong dong kasih lihat cara anak-anak arwah itu makannya gimana sih? Coba deh di videoin pas mereka lagi makan. Gini ya, mereka itu semuanya adalah arwah, anak-anak kecil yang sudah meninggal. Dunianya sudah berbeda dengan manusia. Cara makan mereka itu pun juga gak sama seperti kita. Cara makan mereka itu bukan seperti kita manusia yang duduk dan makan menggunakan sendok dan garpu, lalu dimakan satu persatu dengan menggunakan sendok dan masuk ke dalam mulut. Semua arwah-arwah ini mereka makan dan minum dengan cara berbeda. Mereka hanya menyerap saripatinya aja. Apa itu saripati? Saripati itu adalah rasa dari makanan atau minuman. Jadi mereka itu hanya menghirup atau menyerap saripatinya saja. Maka dari itu setelah mereka selesai makan, terkadang makanan yang sudah kita kasih ke mereka kemudian kita makan lagi, rasanya jadi tidak enak atau rasanya berkurang, bisa jadi juga benar-benar hambar. Pada saat mereka makan, tidak semua orang bisa melihatnya. Hanya orang-orang tertentu yang dapat melihat dan merasakannya, karena yaitu alamnya sudah berbeda. Maka dari itu dengan kita mengadopsi anak-anak arwah ini, kita ya sebagai orang tua asuhnya juga telah melakukan perbuatan baik, karena membantu para arwah agar tidak terlantar dan tidak dipergunakan untuk hal-hal yang negatif di luar sana. Terus kenapa tidak adopsi anak-anak manusia yang ada di panti asuhan saja? Kenapa harus arwah? Ini menurut dari pendapat saya sendiri ya. Benar, anak-anak manusia yang ada di yayasan panti asuhan, mereka juga membutuhkan orang tua asuh yang mau merawat mereka. Tetapi untuk anak-anak manusia, masih banyak yang mau membantu merawat mereka dan mengadopsi mereka. Siapapun itu bisa. Sedangkan untuk anak-anak yang sudah meninggal, entah itu karena kecelakaan, kekerasan, bisa juga keguguran atau digugurkan, tidak semua orang berani untuk mengasuh atau adopsi mereka. Banyak dari mereka lebih takut berhubungan langsung dengan
dengan yang sudah meninggal. Mau anak manusia atau anak arwah, sama saja mereka adalah anak-anak yatim piatu. Mereka adalah anak-anak yang membutuhkan orang tua asuh untuk merawat dan menyayangi mereka secara tulus. Ada panti asuhan untuk anak manusia, dan kita yang mengadopsi anak-anak arwah itu juga merupakan tempat panti asuhan, tapi khusus untuk anak-anak yang sudah meninggal. Untuk mengadopsi anak-anak arwah ini tidaklah semudah yang orang-orang lihat, karena kita sebagai orang tua asuh harus memegang prinsip atau komitmen dalam merawat mereka. Jangan karena sudah bosan kemudian oper adopsi atau dijual. Anak-anak arwah semuanya punya perasaan juga loh, seperti manusia. Oke, sekarang ada yang bilang ke saya juga seperti ini, arwah kok disembah-sembah sih? Sembahnya di mana ya? Di sini kita mengadopsi boneka arwah tidak untuk disembah dan tidak menyembah boneka-bonekanya juga. Kalau memberi makanan itu tidak menyembah ya, karena pada saat kasih makanan pun tidak ada meminta apapun kepada mereka. Semua yang dilakukan adalah karena ketulusan hati. Semua ini juga bukan persugihan ya, tidak ada syarat apapun dan tidak meminta mereka untuk melakukan apapun juga. Oke guys, itu penjelasanku menurut dari pengalaman, pengamatan, penglihatan, dan sepengetahuanku sendiri. Percaya atau tidak, aku serahkan kembali kepada kalian semua. Aku tidak memaksakan untuk kalian mempercayai atau mengikuti caraku. Agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dan informasi seputar tentang anak arwah, boneka Lukthep, dan juga Gumantong, jangan lupa untuk di subscribe, like, komen yang positif, dan juga di share ya. Terima kasih.